Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tantangan profesi guru abad 21 merubah paradigma tentang profesi guru. Dosen pengampu Dr. Haji Fakhrul Rozi MAG, mata kuliah Etika dan Pengembangan Profesi Guru, disusun oleh 1. Oriza Fadlu Muntoya, NIM 2003096022. 2. Angelia Agustin, NIM 2003096035. 3. Tiara Wanda Andri Maulana, NIM 2003096044. A. Tugas dan fungsi guru. Guru adalah pendidik profesional dengan utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik meliputi 18 butir kemampuan, yaitu pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, pelajaran secara luas dan mendalam, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan. Selanjutnya, Sucipto menjelaskan pengertian profesi yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Melayani masyarakat merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat, dalam kurung tidak berganti-ganti pekerjaan, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai, dalam kurung tidak setiap orang dapat melakukannya, menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek, dalam kurung teori baru dikembangkan dari hasil penelitian. 1. Memerlukan latihan khusus dengan waktu yang panjang. 2. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk, dalam kurung untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya. 3. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu, dalam kurung tidak diatur oleh orang luar. 4. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan diambil dan untuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan, dalam kurung langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atas atasan atau instansi yang lebih tinggi. 5. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang diberikan. 6. Menggunakan administrasi untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatannya. 7. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. 8. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya. 9. Mempunyai kode etik untuk mengerjakan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan. 10. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya. 11. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi. B. Karakter teknologi digital. Guru profesional yang ditandai oleh 4 macam kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebagaimana tersebut di atas kembali dipertanyakan, yakni apakah kriteria kompetensi tersebut masih memadai atau sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu adanya penyempurnaan. Dilihat dari segi waktu dirumuskan kriteria tersebut, yakni sekitar tahun 2008, yang berarti baru umur 9 tahun. Nampak bahwa rumusan kriteria tersebut disusun pada masa yang sudah masuk ke era digital. Dugaan ini benar adanya karena di dalam kriteria kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial sebagaimana tersebut di atas sudah memasukkan unsur teknologi digital. Selanjutnya, walaupun kriteria guru profesional tersebut di atas sudah bernuansa teknologi digital, yakni menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Namun, kriteria tersebut belum secara eksplisit menyebutkan teknologi digital. Pendidikan karakter juga berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi di era seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan kemajuan teknologi sangatlah pesat, sehingga dapat dinikmati bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak sekolah.
Awal mulanya karakter seseorang dibentuk melalui pembawaannya sejak lahir dan lingkungan di sekitarnya. Hal-hal yang dapat dilakukan para orang tua yaitu sebagai berikut. 1. Orang tua harus meningkatkan kemampuannya tentang wawasan internet dan gadget sehingga bisa mengawasi anak-anak mereka. 2. Memperkenalkan anak-anak dengan situs pendidikan. 3. Membatasi waktu kapan harus menggunakan gadget dan kapan mengerjakan tugas sekolah. 4. Memberi pemahaman tentang dampak negatif dari teknologi yang canggih. 5. Orang tua menjadi teman dan sahabat sehingga anak tidak akan sungkan ketika menjadikan orang tuanya sebagai tempat curhat dan bercerita. 6. Anak harus bisa bersosialisasi dengan keluarga dan teman sebaya. C. Syarat kriteria guru profesional di era digital. Guru profesional di era digital adalah guru yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan di atas berbasis pada penggunaan jaringan yang didukung teknologi digital. Kegiatan yang demikian itu selanjutnya dikenal dengan nama EdukasiNet, yaitu situs pembelajaran yang menyediakan bahan belajar berbasis web yang bersifat interaktif serta menyediakan fasilitas komunikasi antara pengajar dengan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik dengan sumber belajar lain. Ciri-cirinya menurut Arif, sebagaimana dikutip Muhammad Khairil, adalah seperti sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan, khususnya lewat jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, atau SMS. Melalui media tersebut, mereka lebih bebas berekspresi baik apa yang mereka rasakan maupun pikiran secara spontan. Kelebihan dari generasi tersebut memiliki daya toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan kultur dan sangat peduli pada lingkungan, serta mampu melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan, seperti membaca buku sembari mendengarkan musik. Sedangkan kelemahannya ialah selalu menginginkan segala sesuatu secara cepat, tanpa bertele-tele ataupun berbelit-belit. Selain itu, generasi tersebut cenderung kurang dalam komunikasi secara verbal, cenderung egosentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses. D. Mengetahui cara menjadi guru profesional dan edukasi net. Cara guru sebagai pendidik harus paham bagaimana cara menjadi pengajar di era digital. Berikut tipsnya. Kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. Ide kreativitas yang muncul dari seorang guru sangat dibutuhkan untuk memberi perubahan pada proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan mendorong semangat siswa di era teknologi digital. Ide pembelajaran bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan internet, karena umumnya generasi muda sekarang lebih menyukai hal-hal yang up to date. Anda dapat mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Guru sebagai inovator pembelajaran. Sebagai inovator pembelajaran harus senantiasa meningkatkan kemampuan dirinya, meliputi 1. Kemampuan teknologi yang mendukung terbentuknya inovasi dan penyesuaian. 2. Adanya kreativitas yang muncul dari gagasan-gagasan baru. Seorang inovator adalah orang yang berhasil memanfaatkan peluang dan merealisasikan gagasan yang ada untuk dikembangkan. Memberikan contoh-contoh yang relevan. Contoh-contoh yang berhubungan atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lakukan riset sederhana untuk mengetahui apakah ada hal yang bisa dijadikan contoh berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Materi interaktif akan menjadi siswa lebih mudah dalam mencerna materi pemasaran yang ingin disampaikan. Kesimpulan, guru adalah pendidik profesional dengan utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Awal mulanya karakter seseorang dibentuk melalui pembawaannya sejak lahir dan lingkungan sekitarnya. Hal-hal yang dapat dilakukan para orang tua yaitu sebagai berikut. Orang tua harus meningkatkan kemampuan tentang wawasan internet dan gadget sehingga bisa mengawasi anak-anak mereka. 2. Memperkenalkan anak-anak dengan situs pendidikan. 3. Membatasi waktu kapan harus menggunakan gadget dan kapan mengerjakan tugas sekolah. 4. Memberi pemahaman tentang dampak negatif dari teknologi yang canggih. 5. Orang tua menjadi teman dan sahabat sehingga anak tidak akan sungkan ketika menjadikan orang tuanya sebagai tempat curhat atau bercerita. 6. Anak harus bisa bersosialisasi dengan keluarga dan teman sebaya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.